Saudaraku yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sempurna. Ia tidak memusuhi naluri manusia, namun menuntunnya agar tidak berubah menjadi sumber dosa. Hubungan intim dalam pernikahan adalah halal, bahkan Rasulullah SAW menyebutnya sebagai sedekah. Namun perlu kita pahami, yang halal bisa berubah menjadi haram, bukan karena pasangannya, tetapi karena waktu, cara, dan keadaan yang melanggarnya. Inilah 7 larangan berhubungan intim menurut Islam, yang sering dianggap sepele, padahal peringatannya sangat berat. 1. Berhubungan intim saat istri dalam keadaan haid. Allah Ta'ala berfirman dengan tegas, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, itu adalah kotoran. Maka jauhilah istri pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci." Quran Surat Al-Baqarah 222. Ayat ini bukan sekadar larangan medis, tetapi perintah syariat. Rasulullah SAW tetap bermesraan dan berkasih sayang, namun melarang jima sampai istri benar-benar suci. 2. Berhubungan intim melalui dubur. Saudaraku, ini termasuk larangan yang paling keras dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi istrinya melalui duburnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis lain, terkutuklah orang yang mendatangi istrinya melalui duburnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Islam menjaga fitrah manusia. Apa yang menyimpang dari fitrah, meskipun dilakukan dalam pernikahan, tetap dihukumi haram. 3. Berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa, bercampur dengan istri-istri kalian. Quran Surat Al-Baqarah 187. Ayat ini menunjukkan dengan jelas, siang hari Ramadan adalah waktu terlarang. Dalam hadis sahih, seorang sahabat yang melakukannya diperintahkan membayar kafarat berat, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa tersebut. 4. Berhubungan intim saat sedang ihram. Ketika seseorang berihram haji atau umrah, ia bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan syahwat. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa berniat mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath, hubungan intim, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan. Quran Surat Al-Baqarah 197. Hubungan intim saat ihram dapat merusak ibadah, bahkan mewajibkan denda dan pengulangan manasik. 5. Menyebarkan rahasia hubungan intim. Saudaraku, Islam sangat menjaga kehormatan rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang berhubungan dengan istrinya, lalu ia menyebarkan rahasia hubungan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Apa yang terjadi di antara suami dan istri adalah amanah, bukan untuk diceritakan, bukan untuk dijadikan bahan candaan. 6. Memaksa pasangan tanpa ridho dan kasih sayang. Islam tidak membenarkan kekerasan, apalagi dalam hubungan suami istri. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hubungan intim dalam Islam dibangun di atas cinta, kelembutan, dan saling menghormati. Paksaan bukan tanda kejantanan, tetapi tanda rusaknya akhlak. 7. Berhubungan intim tanpa adab, niat, dan doa. Rasulullah SAW mengajarkan doa sebelum berhubungan. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkan kami dari syaitan, dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa hubungan intim dalam Islam bukan sekedar pemuasan syahwat, melainkan ibadah yang memiliki adab dan nilai spiritual. Tanpa niat yang benar, yang halal bisa kehilangan keberkahannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, Islam tidak melarang kenikmatan, tetapi Islam melarang kerusakan. Karena rumah tangga yang diberkahi bukan yang paling bebas mengikuti hawa nafsu, melainkan yang paling tunduk pada aturan Allah. Semoga Allah menjaga kesucian rumah tangga kita, menjadikan cinta sebagai ibadah, dan menjauhkan kita dari hal-hal yang mengundang murkanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.